Kalau ada temanmu yang makin pucat, sering begadang, dan selalu nolak makan bawang, mungkin dia bukan cuma capek. Mungkin dia vampir atau mahasiswa akhir. Legenda vampir telah ada selama ribuan tahun dan muncul dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Konsep makhluk penghisap darah bisa ditemukan dalam mitologi kuno, dari Lamia di Yunani hingga Chupacabra di Amerika Latin. Namun, gambaran vampir seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Eropa Timur pada abad pertengahan. Di masa itu, masyarakat percaya bahwa orang yang meninggal bisa bangkit kembali sebagai vampir jika mereka meninggal dengan cara yang tidak wajar, dikubur dengan tidak benar, atau memiliki kehidupan yang penuh dosa. Banyak yang melaporkan bahwa mereka melihat mayat yang terlihat masih segar, bahkan setelah dikubur berminggu-minggu. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa vampir benar-benar ada. Salah satu kasus vampir yang paling terkenal adalah Arnold Pauli, seorang tentara Serbia pada abad ke-18. Setelah meninggal, penduduk desa mengaku melihatnya berkeliaran di sekitar pemukiman. Karena ketakutan, mereka menggali kuburannya dan menemukan tubuhnya masih utuh dengan darah segar di mulutnya. Kemudian mereka menusuk jantungnya dengan pasak kayu dan membakar tubuhnya. Praktik umum pada masa itu untuk mencegah vampir bangkit kembali. Namun, tidak hanya ada dalam cerita rakyat. Sosok nyata yang paling sering dikaitkan dengan vampir adalah Vlad III atau Vlad the Impaler, seorang pangeran dari Wallachia, sekarang Rumania. Pada abad ke-15, dia terkenal karena kebrutalannya dalam menghukum musuh-musuhnya dengan cara menusuk mereka hidup-hidup, menggunakan tombak panjang, lalu membiarkan mereka mati perlahan. Kisah inilah yang kemudian menginspirasi novel terkenal Dracula, karya Bram Stoker pada tahun 1897. Di era modern, para ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena vampir dari sudut pandang medis. Salah satu teori yang paling umum adalah penyakit porfiria, gangguan darah langka yang bisa menyebabkan kulit seseorang menjadi sangat sensitif, terutama terhadap sinar matahari, membuat gusi menyusut sehingga gigi terlihat lebih tajam, dan menyebabkan kelelahan ekstrim. Gejala ini mirip dengan gambaran klasik vampir dalam cerita rakyat. Teori lain menghubungkan vampir dengan rabies, penyakit yang bisa menyebabkan seseorang menjadi agresif, takut terhadap air, dan mengalami kejang di sekitar mulut, sesuatu yang bisa dianggap sebagai gigitan oleh orang-orang zaman dulu. Meski vampir seperti yang ada di film mungkin hanya mitos, kepercayaan terhadap mereka sangat nyata di masa lalu, bahkan menyebabkan histeria massal di beberapa wilayah. Sampai sekarang, kisah vampir tetap menjadi salah satu legenda yang paling menakutkan dan terus diadaptasi dalam berbagai bentuk dari buku hingga film dan serial TV. Gimana menurut kalian?